Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Akademi 7 kini telah memasuki fase paling krusial. Setelah perjalanan panjang dan persaingan ketat sejak babak awal, kompetisi akhirnya mengerucut pada satu panggung penentuan, yaitu Grand Final. Di titik inilah kualitas, mental, dan kesiapan seorang bintang dangdut masa depan benar-benar diuji. Sorotan publik kini tertuju pada dua nama yang sejak awal konsisten mencuri perhatian, Valen dan Tasya. Dua finalis dengan karakter yang sangat berbeda, namun sama-sama memiliki kekuatan vokal yang kuat dan daya tarik panggung yang tidak bisa diabaikan. Duel keduanya bukan sekedar adu suara, tetapi pertarungan kelas, penghayatan, dan kedewasaan bermusik. Valen dikenal dengan karakter vokalnya yang tebal dan emosional. Setiap penampilan selalu diiringi penghayatan yang dalam, seolah ia menyatu dengan lagu yang dibawakannya. Tidak sedikit penonton yang mengaku tersentuh, bahkan terdiam saat Valen mulai bernyanyi. Kekuatan utamanya terletak pada rasa dan karakter suara yang kuat. Di sisi lain, Tasya tampil sebagai sosok yang stabil dan konsisten. Teknik vokalnya rapi, penguasaan panggung matang, dan aura bintang semakin terlihat dari satu penampilan ke penampilan berikutnya. Tasya tidak hanya bernyanyi, tetapi mampu menguasai panggung dengan percaya diri. Dukungan penonton pun terus mengalir kepadanya, termasuk melalui perolehan virtual gift yang signifikan. Di tengah panasnya persaingan Valen dan Tasya, perhatian publik justru tertuju pada satu sosok penting, yaitu Lesti Kejora. Sebagai juri sekaligus ikon Dangdut Academy, posisi Lesti berada di tengah sorotan besar. Setiap komentar, ekspresi, bahkan intonasi suaranya kerap ditafsirkan lebih jauh oleh penonton. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Lesti memiliki jagoan tersendiri? Apakah ada peserta yang lebih ia unggulkan? Atau justru Lesti tetap berdiri tegak di posisi paling netral sebagai seorang juri? Faktanya, sejak awal Lesti selalu menegaskan perannya sebagai juri yang adil. Ia tidak datang untuk memihak, melainkan membimbing. Komentar-komentar Lesti lebih banyak menyoroti proses, mental, dan kesiapan peserta dalam menghadapi dunia profesional setelah kompetisi berakhir. Dalam beberapa kesempatan, Lesti menekankan bahwa Grand Final bukan hanya tentang siapa yang tampil paling baik dalam satu malam. Lebih dari itu, Grand Final adalah cerminan kesiapan seorang penyanyi untuk menjalani karir panjang di industri musik dangdut. Pernyataan ini menjadi kunci penting dalam membaca arah penilaiannya. Artinya, Lesti tidak hanya melihat nada tinggi atau teknik vokal semata. Ia memperhatikan konsistensi, penghayatan, sikap di atas panggung, serta bagaimana seorang finalis mampu mengontrol emosi di bawah tekanan besar. Semua aspek itu menjadi penilaian yang tidak bisa dianggap sepele. Inilah yang membuat duel Valen dan Tasya semakin menarik. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya punya peluang yang sama besar. Dan justru karena kualitas yang seimbang inilah, sikap netral Lesti menjadi sorotan tersendiri. Lesti hadir bukan sebagai penentu mutlak, melainkan sebagai penyeimbang. Ia memberi dukungan kepada kedua finalis agar tampil maksimal tanpa menjatuhkan salah satunya. Sikap inilah yang membuat komentarnya terasa tegas namun tetap adil. Lalu, jika ditelusuri lebih dalam, bagaimana sebenarnya pola komentar Lesti selama Grand Final berlangsung? Apakah ada kalimat-kalimat tertentu yang dianggap mengarah ke salah satu finalis, ataukah semua murni bentuk motivasi agar keduanya mengeluarkan kemampuan terbaik? Memasuki Grand Final Dangdut Academy 7, tekanan yang dirasakan oleh para finalis meningkat berkali-kali lipat. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Setiap nada, setiap ekspresi, dan setiap gerak di atas panggung menjadi penilaian publik. Valen dan Tasya berada di titik yang sama-sama membawa harapan besar dari pendukung masing-masing. Dalam situasi inilah, peran juri menjadi semakin penting. Terutama Lesti Kejora yang dikenal bukan hanya sebagai penyanyi berbakat, tetapi juga sebagai sosok yang memahami betul perjalanan dari panggung audisi hingga puncak kejayaan.
Pengalamannya membuat setiap komentar yang ia sampaikan terasa memiliki bobot lebih. Jika diperhatikan, pola komentar Lesti kepada Fallen dan Tasya selalu dimulai dari pengakuan atas usaha mereka. Ia kerap menegaskan bahwa sampai di Grand Final bukanlah hal mudah. Ada proses panjang, pengorbanan, dan latihan tanpa henti yang harus dilewati. Dengan cara ini, Lesti menempatkan kedua finalis pada posisi yang setara sejak awal. Namun setelah itu, Lesti mulai masuk ke poin yang lebih dalam. Ia sering menyinggung soal kontrol emosi. Bagi Lesti, Grand Final adalah ujian mental. Sehebat apapun suara seseorang, jika tidak mampu mengendalikan rasa gugup, maka pesan lagu tidak akan sampai dengan sempurna. Ini menjadi catatan penting, terutama di panggung sebesar Grand Final DA7. Pada Fallen, Lesti beberapa kali menyoroti kekuatan rasa dan penghayatan. Namun di balik pujian itu, Lesti juga mengingatkan agar emosi tidak berlebihan. Penghayatan yang terlalu dalam bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan kontrol teknik. Pesan ini menunjukkan bahwa Lesti ingin Fallen tampil lebih matang, bukan sekedar emosional. Sementara kepada Tasya, Lesti sering menekankan soal konsistensi dan keberanian bereksplorasi. Tasya dikenal rapi dan stabil, namun Lesti mendorongnya untuk berani bermain rasa agar penampilan terasa lebih hidup. Bagi Lesti, kestabilan adalah modal besar, tetapi karakter juga harus terus diasah. Komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa Lesti tidak membandingkan Fallen dan Tasya secara langsung. Ia justru memperlakukan keduanya sebagai individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan ini mempertegas sikap netral Lesti sebagai juri. Menariknya, justru dari sikap netral inilah muncul berbagai spekulasi di kalangan penonton. Ada yang menilai komentar Lesti lebih mengarah ke Fallen. Ada pula yang merasa Tasya mendapatkan dukungan lebih. Padahal jika ditelaah lebih dalam, komentar tersebut murni bersifat membangun. Di media sosial, potongan komentar Lesti kerap dipelintir menjadi narasi yang lebih sensasional. Satu kalimat diambil, dipisahkan dari konteks, lalu dijadikan bahan perdebatan. Inilah tantangan seorang juri di era digital, di mana setiap ucapan bisa ditafsirkan berbeda oleh publik. Lesti sendiri terlihat konsisten menjaga profesionalismenya. Ia tidak menunjukkan gestur berlebihan kepada salah satu finalis. Ia memberi tepuk tangan yang sama, ekspresi yang seimbang, dan komentar yang proporsional. Sikap ini menjadi bukti bahwa ia benar-benar menjaga integritas sebagai juri. Di balik layar, banyak yang percaya bahwa Lesti ingin Fallen dan Tasya bertarung secara sehat, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling memacu untuk tampil lebih baik. Baginya, Grand Final adalah panggung pembuktian, bukan ajang mencari kesalahan. Semakin mendekati malam penentuan, tensi persaingan pun semakin terasa. Setiap penampilan selalu dibandingkan, setiap komentar juri dianalisis, dan nama Lesti terus disebut-sebut sebagai penentu arah opini publik. Lalu pertanyaannya, di tengah sikap netral dan komentar yang terukur ini, apakah publik benar-benar bisa membaca siapa yang paling siap menurut sudut pandang Lesti? Atau justru Lesti ingin menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada penampilan dan pilihan penonton? Memasuki fase akhir Grand Final Dangdut Academy 7, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada kualitas vokal semata. Persepsi, opini, dan dukungan penonton mulai memainkan peran yang sangat besar. Duel Fallen dan Tasya pun tidak hanya berlangsung di atas panggung, tetapi juga di ruang digital, terutama media sosial. Setiap kali Fallen atau Tasya tampil, potongan video penampilan mereka langsung tersebar luas. Komentar netizen pun bermunculan dengan cepat. Ada yang memuji penghayatan Fallen yang dinilai mampu menyentuh hati. Ada pula yang menyanjung Tasya sebagai sosok yang lebih siap menjadi bintang dengan paket lengkap. Perdebatan ini terus bergulir dan semakin memanas. Menariknya, nama Lesti Kejora hampir selalu ikut terseret dalam perbincangan tersebut. Banyak netizen mencoba membaca arah komentar Lesti. Setiap pujian, setiap kritik, bahkan jeda dalam berbicara dijadikan bahan analisis. Sebagian menganggap Lesti memberi sinyal halus, sebagian lainnya menilai Lesti benar-benar netral dan profesional. Fenomena ini menunjukkan betapa besar pengaruh Lesti di Dangdut Academy. Sebagai alumni yang sukses, pandangannya dianggap mewakili standar kualitas seorang juara. Apa yang ia sampaikan di kursi juri seringkali membentuk opini publik, meski sebenarnya ia tidak pernah secara eksplisit menyebut siapa yang lebih unggul.
Di tengah riuhnya perdebatan, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kekuatan dukungan penonton. Sistem penilaian yang melibatkan voting dan virtual gift membuat posisi finalis bisa berubah dengan cepat. Satu penampilan yang menyentuh hati penonton dapat langsung berdampak besar pada perolehan dukungan. Valen, dengan karakter vokalnya yang kuat, mampu menarik simpati penonton yang menyukai penampilan penuh rasa. Setiap kali ia membawakan lagu bernuansa emosional, respons penonton terlihat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penghayatan masih menjadi faktor penting dalam kompetisi dangdut. Sementara itu, Tasya juga tidak kalah kuat. Konsistensi penampilannya membuat banyak penonton merasa aman menjagokannya. Tasya dianggap sebagai sosok yang jarang membuat kesalahan dan selalu tampil rapi. Bagi sebagian penonton, kestabilan inilah yang mencerminkan kesiapan seorang juara. Di tengah dua arus dukungan ini, Lesti tetap berada di posisi yang sama. Ia tidak larut dalam euforia salah satu kubu. Ia tidak mempertegas arah dukungan. Sikap ini justru memicu dua reaksi berbeda. Ada yang menghargai profesionalismenya, ada pula yang berharap ia lebih tegas menunjukkan sikap. Namun jika ditelaah lebih dalam, sikap Lesti ini sejalan dengan pesan yang sering ia sampaikan, bahwa juara sejati adalah mereka yang mampu mempertanggungjawabkan kualitasnya di atas panggung, bukan yang menang karena keberpihakan. Lesti seolah ingin membiarkan Valen dan Tasya berbicara melalui karya dan penampilan mereka sendiri. Di beberapa momen, komentar Lesti justru lebih banyak ditujukan kepada penonton. Ia mengingatkan bahwa kedua finalis telah memberikan yang terbaik, bahwa siapapun yang terpilih nantinya adalah hasil dari proses panjang, bukan kebetulan. Pesan ini menjadi penyejuk di tengah panasnya perdebatan. Semakin mendekati malam penentuan, tekanan pada Valen dan Tasya semakin terasa. Ekspektasi publik meningkat, analisis juri semakin detail, kesalahan kecil bisa menjadi sorotan besar. Dalam kondisi seperti inilah, mental juara benar-benar diuji. Lalu, di balik semua perdebatan dan dukungan ini, muncul satu pertanyaan besar. Menurut standar seorang Lesti Kejora, seperti apa sebenarnya sosok juara Dangdut Academy yang ideal? Apakah yang paling menyentuh, yang paling stabil, atau yang paling siap menghadapi dunia profesional setelah kompetisi usai? Memahami sikap dan komentar Lesti Kejora di Grand Final Dangdut Academy 7 tidak bisa dilakukan secara sepintas. Lesti bukan tipe juri yang menunjuk pemenang secara gamblang. Ia memilih berbicara melalui nilai, prinsip, dan pengalaman panjang yang telah ia lewati sejak menjadi peserta hingga kini duduk di kursi penilai. Jika ditarik benang merah dari setiap komentarnya, Lesti memiliki standar yang sangat jelas tentang sosok juara. Juara bukan hanya tentang suara yang bagus, tetapi tentang kesiapan mental, kedewasaan bersikap, dan kemampuan bertahan di industri musik yang keras. Inilah mengapa komentarnya sering terdengar tegas, namun tidak pernah menjatuhkan. Bagi Lesti, panggung Grand Final adalah cerminan karakter seorang penyanyi. Bagaimana seseorang berdiri di bawah tekanan, menerima kritik dengan lapang dada, dan tetap fokus menyampaikan pesan lagu. Semua itu menjadi indikator penting dalam menentukan siapa yang layak melangkah lebih jauh setelah kompetisi berakhir. Jika standar ini diterapkan pada Valen, terlihat jelas bahwa ia memiliki kekuatan besar pada rasa dan karakter vokal. Valen mampu membuat lagu terasa hidup. Ia berani mengambil resiko dengan penghayatan yang dalam. Namun di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara emosi dan teknik agar tidak berlebihan. Inilah fase pendewasaan yang sedang ia jalani di Grand Final. Sementara itu, Tasya merepresentasikan konsistensi dan stabilitas. Ia jarang tergelincir secara teknis. Setiap penampilannya terasa terkontrol dan rapi. Tasya menunjukkan mental yang kuat, mampu tampil tenang di bawah tekanan besar. Tantangan baginya adalah bagaimana menjaga agar penampilan tetap terasa hidup dan tidak sekadar aman. Menariknya, dua karakter ini justru mencerminkan dua sisi perjalanan Lesti di masa lalu. Saat masih menjadi peserta, Lesti juga pernah berada di persimpangan antara rasa dan teknik, antara emosi dan kontrol. Pengalaman inilah yang membuat komentarnya terasa relevan dan tepat sasaran. Dengan latar belakang tersebut, wajar jika Lesti memilih bersikap netral. Ia tahu bahwa memihak justru akan mengaburkan esensi kompetisi. Ia ingin Valen dan Tasya menemukan versi terbaik dari diri mereka sendiri, bukan berlomba menyenangkan juri tertentu. Pada akhirnya, Lesti seolah ingin menyampaikan satu pesan besar,
bahwa Dangdut Academy bukan hanya ajang mencari pemenang, tetapi tempat lahirnya penyanyi dangdut yang siap bertahan, berkembang, dan membawa musik dangdut ke level yang lebih luas. Maka ketika publik terus memperdebatkan siapa yang lebih pantas, Lesti memilih berdiri di tengah, memberi dukungan kepada keduanya, mendorong mereka untuk tampil maksimal, dan membiarkan hasil akhir berbicara dengan sendirinya. Valen dan Tasya telah membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung Grand Final. Apapun hasil akhirnya, keduanya telah melewati proses yang membentuk mental dan karakter. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi kemenangan terbesar.